Bu Dani Handarini. Oke, selamat malam Bu Dani. Selamat malam, Pak. Ya, Apa selamat malam. kabar? Baik, Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Dani telah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama. Gimana Bu? Banyak ini dalam masa-masa kerja di rumah lebih banyak kegiatan atau malah lebih banyak senggang ini Bu, kira-kira Bu Dani? Saya sebetulnya kan sudah lama sekali, bukan sudah lama sih, 1 tahun ini kan sudah pensiun. Iya. Sebetulnya saya selama ini sudah lebih banyak bekerja di rumah. Saya Mm-mm. masih menulis modul, saya masih diminta mengajar di Jakarta, tapi saya kan tidak rutin ke Jakarta, saya ngajarnya block time. Jadi ya saya tenang-tenang Mm-mm. saja di rumah. Kalau orang Ah. ribut stay at home, saya sangat menikmati stay at home. Saya bisa melakukan apa saja yang saya sukai. Itu, Pak. Iya, wah ini sih Bu Dani justru menikmati masa-masa stay at home ini ya. Oke, Bu Dani, ini hari ini kita ada dua dua koneksi, jadi ada yang lewat Zoom, ada juga yang nanti lewat apa namanya YouTube. YouTube. Beberapa rekan Oke, lewat YouTube ya, semua ya. bisa menyimak. Tapi nanti kalau yang bertanya secara langsung ada di Zoom ini ya. Oke, Oke, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan ngobrol bersama atau cangkruan, yaitu dengan tema tema besarnya itu stres. Ya, secara khusus stres dalam masa stay at home ini. Kita sambil menunggu yang lain dulu, saya akan coba koordinasi untuk untuk proses tayangan yang ada. Eee, Bu Bu Dani, apakah bisa ditampilkan gambarnya atau sebentar lewat? saya agak punya masalah sama kamera saya ini. Apa yang terjadi? Oh, oke. Sebentar, kita sambil menunggu ya. Ya, Oke. Diklik saya yang kiri masih bawah mungkin, Bu. kiri bawah Heeh. sudah. Itu Heeh. kan ada audio, sebelahnya yang mute ada stop video, itu stop videonya diklik. Udah start video, tapi Di jawabannya di sini ada masalah dengan eh, kamera saya. Oke, Nah, oke, oke. Ya, nggak apa-apa, wes. Ya, coba kalau saya mhm. apa masalahnya? Ini saya semoga ada yang membantu. Ya, oke. Kok ini? Ibu memakai laptop ya, Bu, ya? Atau Saya pakai laptop. pakai laptop Saya ya? pakai laptop. Oke. Mungkin Ya, saya pakai laptop. kameranya di laptop mungkin ada kendala ya? Iya, kamera di laptop ini yang ada kendala. Kalau saya pindahkan ke HP saja, tapi buat saya tidak enak kalau di HP itu. Tapi ya tidak apa-apa, saya pindahkan ke HP ya Pak ya. Oke, 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 Bu, pindah sebentar Oke, ya. Oke. Ya, selesai sementara menunggu Bu Dani untuk proses pindah, kita nunggu dulu ya. sebentar Pak.
Oke. Oke, sudah bisa, Bu? Sudah bisa lihat saya? Bentar, kok iya, oke, Oke, sudah tampil, oke. Kalau bisa di landscape bisa, Bu, handphone-nya, oke. gambarnya lebih gede jadi. Iya, Oke, ya, oke, terima kasih tadi baik. bisa bisa melihat Bu Dani. Oke, Ya, terima kasih. Oke, saudara-saudara, kita akan mulai dulu dengan berdoa ya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami mengucap syukur karena di malam hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat berbincang bersama di forum ini, di tempat kami cangkruan bersama secara online. Dan kami bersyukur Tuhan yang memimpin kami semua, secara khusus Bu Dani, yang akan berbagi kepada kami, akan membagikan pengalaman, pengetahuan, dan juga hal-hal yang bisa kami lakukan untuk dapat menghadapi masa-masa yang ada saat ini dengan tidak tidak mengalami stres yang berlebihan, tapi kami dapat menemukan sukacita, kami dapat mengendalikan diri. Kami menyerahkan percakapan kami dan juga perangkat teknologi yang kami pakai, kiranya Tuhan juga sertai berkati semuanya ini supaya menjadi sarana kami untuk dapat berdiskusi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. amin. Ya, oke, saudara-saudara, hari ini sebelum acara ini dimulai sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan. Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan dan sebelum Bu Dani membahas atau menyampaikan materinya, saya akan mencoba untuk mengulas sedikit beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nanti itu akan menjadi bahan dari Bu Dani dan juga bahan diskusi kita bersama. Ya, saya akan buka bahannya sebentar. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini seputar stres atau masa stres di dalam masa pandemi stay at home ini. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini eh, ada yang bertanya apa kaitan stres dengan psikosomatis. Lalu ada juga mengatakan perbedaan stres dan psikosomatis, lalu bagaimana membedakan stres, depresi, dan kecemasan. Kemudian bagaimana saya mengetahui kalau saya ini orang yang mudah stres. Lalu apa yang memicu terjadinya stres. Lalu apakah stres ini bisa terus berkelanjutan sampai depresi dan kecemasan. Kemudian apakah stres itu hanya milik orang dewasa atau dialami orang dewasa? Apakah bayi, anak-anak juga bisa mengalami stres? Lalu juga yang bertanya, bagaimana cara membedakan distress akut, kronik, atau internal, distress internal? Karena jenis-jenis tersebut tipe stres negatif dan yang dihasilkan dari peristiwa yang buruk. Kemudian bagaimana menentukan seseorang mengalami stres yang bahaya dan berpotensi berkepanjangan. Nah, ini kalau berkaitan dengan solusi atau berkaitan dengan langkah-langkah untuk mengatasi stres, ada yang bertanya, apakah olahraga bisa mengurangi stres? Lalu kalau kita stres, akan susah berpikir jernih bagaimana mengelola stres, bagaimana peran hipnoterapi, ini bisa juga yang bertanya itu, lalu apakah kognitif behavior terapi atau CBT masih berpengaruh dalam menangani stres, kemana tempat yang paling tepat konsultasi stres, psikiater, dokter, atau hipnoterapis gitu ya. Lalu juga menanyakan eh, kadang orang itu stres karena pikirannya sendiri, karena hal yang tidak bisa dicapai. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan awal yang terkumpul dan Bu Dani juga sudah mempersiapkan apa namanya bahan yang sedikit banyak tentu juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, Bu Dani, kami persilahkan untuk bisa berbagi kepada kami
Kalau ini Baik, untuk slide PowerPoint-nya mau ditampilkan nanti tinggal ya, tinggal menyampaikan nanti akan ya. ditampilkan oleh dari Grace Devina. Ya, Ya, silakan Bu Dani. baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat malam. Eh, senang sekali kalau pada malam hari ini saya bisa tampil di acara ini. Nah, ini lompatan teknologi modern. Saya tidak harus pergi ke Mojokerto seperti biasanya, ya Pak Sam. Saya Iya, Bu. bisa hadir di dua tempat. Saya hadir di dua tempat, di Mojokerto sekaligus di Bondowoso. Selamat malam teman-teman di Bondowoso, eh, dari Mojokerto. Mungkin Ya, juga ada dari GKI Bromo Malang yang ikut ambil bagian pada iya, betul. kegiatan pada malam hari ini, Pak. Oke, betul Pak, Nah, betul Bu. Ada juga yang dari ini ada dari Semarang, ada dari Magelang, cukup banyak. Ada dari Banyuwangi juga. wow, Ya. wow, ini ya kita harus syukuri bahwa dengan teknologi modern ini kita bisa bertemu dengan banyak orang. Meskipun kalau saya sebagai guru itu sebetulnya lebih suka berdiri di depan kelas daripada di depan teknologi alat-alat semacam ini, tetapi saya harus menyesuaikan diri dengan hal ini. Baik, Oke. apa namanya? Stres ini pada saat ini dihadapi oleh banyak orang. Jadi memang hari-hari ini ndak anak-anak, ndak orang dewasa muda, ndak orang semuanya mengalami stres. Nah, sebetulnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Saya kalau buka Facebook, biasa orang tua-tua semacam ini biasanya bukanya Facebook. Nah, teman-teman yang berkumpul dengan saya di Facebook itu eh, pada mengeluh semua, ndak bisa dolan, ndak bisa kumpul-kumpul, ndak bisa nengok anak, ndak bisa nengok cucu. Kalau kangen cucu, apa yang mau kita lakukan? Yang bekerja juga stres, mama-mama yang bekerja di rumah, anaknya juga harus sekolah dari rumah juga mengalami stres. Nah, oleh sebab itu, kalau saya disuruh bicara tentang stres malam ini, saya iakan, Pak, karena saya juga Iya. ingin berbagi dengan teman-teman begitu. Iya. Baik, apa yang mau kita bicarakan pada malam hari ini? Bolehkah ditayangkan, Grace? Oke, silakan Grace. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Eh, Bisa di sebetulnya full saya screen memberi dulu, Grace. di full screen. Oke, Full silakan. screen, oke. Yang akan kita bicarakan adalah mengelola stres pada saat pandemi. Sebetulnya bukan hanya mengelolanya saja, tetapi saya akan bicara ada beberapa hal. Next, Grace, berikutnya. Oke, yang akan kita bicarakan pada malam hari ini yaitu tentang apa itu stres. Nah, pada saat seperti sekarang ini ada beberapa sumber stres. Nah, itu kita akan bicarakan. Nah, ada yang tanya, saya ini stres apa enggak ya? Nah, kita juga akan bicarakan apa simptom. Simptom itu gejala, gejala stres. Dan saya akan memberikan tips mengelola stres itu seperti apa. Nah, kita akan bicarakan apa stres itu. Bolehkah? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita suka mengatakan stres gitu ya. Stres itu apa sih gitu. Nah, stres itu sebetulnya respon seseorang yang itu secara fisik ataupun secara psikologis, secara mental terhadap sebuah perubahan atau sebuah kejadian di lingkungan yang dirasakan mengganggu atau mengakibatkan dirinya terancam. Saya beri contoh sederhana saja. Ketika saya masih bekerja, itu saya harus mengajar banyak. Jadi mulai pagi jam 7 sampai jam setengah 6 sore. Dan kadang-kadang itu penuh istirahat itu hanya siang jam 12 sampai jam 1 untuk makan siang.
sementara itu juga diburu deadline laporan penelitian dan sebagainya. Nah, itu membuat tubuh saya itu merespon terhadap tekanan-tekanan pekerjaan itu. Responnya itu bisa fisik, bisa juga mental. Kalau fisik itu tahu-tahu kok sakit kepala seharian, kenapa ya ini? Oh, ternyata saya lagi stres. Mental juga begitu. Jadi ngamuk-ngamuk, enggak jelas, keliengan enggak jelas, kadang-kadang lupa. Ada beberapa hal yang saya ini mau ngapain ya? Nah, itu respon. Nah, ada lagi ketika kita pergi ke bandara misalnya. Saya dari Malang harus ke Surabaya kalau ke bandara karena mau terbangnya ke Kalimantan jadi tidak mungkin dari Bandara Malang. Sudah dipersiapkan berangkatnya jam 2 pagi karena mau terbang jam 6, perhitungannya sudah pas. Kalau 2 jam sebelumnya saya sudah sebelum penerbangan saya sudah ada di bandara. Tahu-tahu di tengah jalan ada mobil truk yang menghambat perjalanan saya. Nah, itu akan terjadi stres. Nah, respon fisik saya itu bisa tahu-tahu lambung saya bisa sangat sakit dan kecemasan yang tinggi itu terjadi pada diri saya. Nah, contoh lain kenapa stres, contoh lainnya itu ya orang yang stres misalnya orang mau mantu. Nah, Bapak Ibu yang mau mantu itu bisa saja stres berat dan itu bukan hanya sehari 2 hari, tetapi bisa sepanjang 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Nah, itu, bisa terjadi stres. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada masa ini, pada masa sekarang ini, pada masa pandemi ini, ada 2 sumber stres. Boleh ya. Sumber stresnya itu 2, saya golongkan menjadi 2. Yang pertama yang berasal dari pandemi itu sendiri, yaitu terkait dengan stay at home, yang terkait dengan work from home, dan schooling from home. Yang kedua, pandemi ini memberikan dampak. Dampaknya itu ada perubahan ekonomi, ada perubahan sosial, ada perubahan budaya, ada PHK, dan macam-macam. Itu juga menyebabkan stres pada kita. Mari saya jelaskan satu persatu. Next. Nah, pandemi itu menjadikan kita mengalami perubahan kebiasaan. Nah, perubahan kebiasaan itu orang yang biasanya keluar rumah, orang yang biasanya bersosialisasi, apalagi masyarakat Indonesia, itu saya senang acara ini disebut cangkruan. Orang kita suka cangkruk. Jadi mereka selalu berhubungan pagi, siang, malam. Apalagi orang Indonesia ini misalnya kita kalau tinggal di perkampungan itu selalu ada say hello setiap pagi, nyopo tetangga, selalu keluar dari rumah pagi-pagi, para ibu ngobrol kiri kanan. Nah, sambil nunggu tukang sayur. Tahu-tahu sekarang ini harus tinggal di dalam rumah. Nah, kebiasaan kita berkumpul dengan orang, kemudian kita harus tinggal di dalam rumah, ini menimbulkan perasaan cemas. Ada sebuah istilah yang disebut dengan cabin fever. Cabin fever itu perasaan cemas karena orang itu berada di dalam kondisi terisolasi dalam suatu ruangan atau tempat tertutup. Nah, perasaan-perasaan cemas, salah satu contoh, saya itu orang yang, saya memberikan contoh diri saya sendiri. Saya orang, misalnya saya suruh tinggal di apartemen, ampun-ampun betul. Saya pernah tinggal di apartemen dan saya betul-betul tidak kerasan, hanya 4 bulan. Karena saya
tidak bisa keluar kemana-mana. Begitu saya masuk ke dalam rumah tempat tinggal itu hanya ada 4 tembok. Nah, ini menimbulkan rasa cemas dan saya betul-betul tidak kerasan. Kalau temboknya besar, nah waktu itu saya di Amerika, jadi 4 bulan tinggal di dalam tembok 4 yang tidak terlalu besar, meskipun 60 meter persegi, tetapi tidak ada halaman, tidak ada apa-apa, itu membuat saya mengalami kecemasan. Nah, orang-orang yang harus tinggal di rumah, itu mungkin juga akan mengalami hal yang sama, yang disebut dengan cabin fever ini. Nah, cabin fever ini membuat orang biasanya menunjukkan gejala-gejalanya seperti yang Anda lihat di dalam layar itu, malas, bisa jadi apatis, bisa jadi sedih atau depresi, bisa sulit berkonsentrasi, bisa jadi orang yang kurang sabar. Nah, ini yang biasanya jadi perkara. Nafsu makannya meningkat. Ini biasanya ibu-ibu dan ada yang mengatakan pokoknya sepanjang hari harus menutup mulutnya dengan masker, kalau enggak semua makanan masuk ke dalam mulut dan itu menjadikan berat badan meningkat. Motivasi menurun dan bisa susah bangun, malas untuk bangun, sukanya tidur terus, dan ada juga sering mengantuk. Boleh dilanjutkan? Nah, itu yang terjadi. Persoalan yang lain, perubahan yang terjadi karena pandemi ini adalah kita harus bekerja dari rumah. Nah, kalau kita bekerja dari rumah, berarti ada perubahan pola kerja. Biasanya kerja sendiri di dalam kantor, punya bilik pagi-pagi, sudah bangun, siap-siap, dandan, ganteng, pakai dasi, ibu-ibu pada dandan, bermake up, berangkat, dan ini terjadi perubahan. Cara bekerja, cara rapat yang berubah, cara mengerjakan pekerjaan yang berubah, ini menimbulkan stres. Karena ini ada perubahan di luar sana, dan itu mengenai diri seseorang yang bekerja. Yang kedua, terkait dengan working from home, adalah konflik peran dalam keluarga. Bapak Ibu bisa bayangkan, suami bekerja, istri bekerja, ada anak-anak di rumah. Biasanya Bapak Ibu bekerja, berangkat ke kantor, anaknya pergi ke sekolah, diurusi oleh para guru karena mereka sekolah. Nah, sekarang ini bapaknya di rumah harus bekerja, ibunya di rumah harus bekerja. Ini yang menimbulkan konflik. Jadi ada konflik peran di situ. Sementara kalau di rumah dia tidak memposisikan perannya sebagai pekerja, tetapi lebih memposisikan perannya sebagai ibu dan bapak. Nah, pada saat semacam ini, harus melakukan pekerjaan dari rumah, sementara ibunya bekerja, bapaknya bekerja, anak-anaknya berteriak minta tolong untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, maka timbullah konflik-konflik, timbullah keributan-keributan yang itu menjadi pemicu stres. Yang lain, contoh lain yang terkait dengan konflik peran. Ini terjadi kasus ini. Ini real karena saya juga sempat harus membantu. Si suami bekerja di rumah, si istri di rumah, karena istrinya tidak bekerja, dan anak-anak juga di rumah. Sementara istri ini melakukan banyak hal pekerjaan di rumah. Dia merasa bahwa suaminya ada di rumah dan diharapkan bisa menolong dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh suaminya. Kok enak
kamu terus-menerus berada di depan komputer sementara saya harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Dan ini menimbulkan konflik dan muncullah stres. Istrinya stres, suaminya stres, anak-anaknya juga stres dalam persoalan-persoalan semacam ini. Nah, itu contoh yang lain yang terkait dengan konflik peran dalam keluarga. Yang lain yang terkait dengan working from home itu adalah ketaatan terhadap jadwal kerja. Kalau biasanya orang masuk jam 7 harus cek log, keluar jam 4 sore atau jam 5 sore harus cek log, maka kalau bekerja di rumah itu kadang-kadang ada yang tidak taat pada jadwal kerjanya. Jadi dia menunda-nunda pekerjaan, nanti aja, nanti aja. Ada yang semacam itu. Tetapi ada juga yang bekerja mulai jam 8, itu sudah berada di depan komputernya, sampai biasanya jam 5 sudah pulang, tetapi dia harus menyelesaikan banyak pekerjaan yang dia baru bisa menyelesaikan setiap jam 8 malam, setengah 10 malam, baru selesai bekerja. Nah, ini persoalan yang lain. Yang lain juga terkait dengan motivasi. Working from home itu bisa memicu orang untuk termotivasi bekerja dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan target-target melebihi dari batas yang ditargetkan. Tetapi juga ada yang membuat orang itu sama sekali tidak termotivasi. Males, kok gini ya, kok enggak ada konconya ya, kok harus sendirian itu, jadi ada 2 yang terkait dengan motivasi. Sangat termotivasi atau sangat tidak termotivasi. Yang sangat termotivasi itu, biasanya yang punya target kerja, bahkan bukan hanya motivasinya tetapi bebannya. Para guru, para dosen itu akhirnya terpicu untuk termotivasi menyelesaikan tugas-tugasnya, mengajar dengan motivasi yang tinggi, kalau tidak muridnya bisa kececeran semua, mahasiswanya bisa kececeran semua. Ada persoalan yang lain yang terkait dengan working from home, yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Jangan dikira semua orang itu mampu menggunakan teknologi. Saya menemukan ada banyak guru, ya maaf, guru-guru SD yang sudah agak sepuh, yang sudah menjelang pensiun, usianya biasanya di atas kepala 5, mendekati kepala 6, itu biasanya sudah malas menggunakan teknologi. Sehingga ketika harus mengajar dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, mereka tidak mampu menyesuaikan diri. Maka muncullah stres yang berkepanjangan, yang muncul adalah uring-uringan. Itu yang disebabkan karena stres. Bagi mereka yang punya kemampuan menggunakan teknologi dengan baik, maka ini tidak ada masalah dan mungkin mereka menyukai bekerja dengan cara ini. Terutama anak-anak muda yang masuk dalam kelompok milenial sangat menyukai pekerjaan-pekerjaan dari rumah yang menggunakan teknologi modern. Boleh dilanjutkan, Grace? Yang ketiga, itu schooling from home. Schooling from home ini juga menimbulkan stres. Mengapa? Karena terjadi perubahan cara belajar. Kalau biasanya anak-anak itu banyak metode, banyak alat belajarnya, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan buku tulis, bisa menulis, bisa bertanya langsung kepada guru. Sekarang ini enggak. Dia harus belajar sendiri yang biasanya dengan tuntunan, ini dia harus belajar sendiri. Nah, karena metode pembelajaran yang berubah, cara belajar yang berubah, maka juga terjadi perubahan interaksi guru dan murid.
Nah, guru-guru juga mengalami banyak kesulitan dalam hal ini. Salah satu contohnya misalnya ada beberapa guru dan beberapa dosen yang agak muda itu selalu mengatakan speakernya harus on. Soalnya kalau nggak on, itu speakernya dimatikan, dia mengerjakan hal-hal yang lain, bukannya mendengarkan penjelasan guru, tapi dia dengerin musik, dia main game, dan macam-macam. Nah, perubahan interaksi guru murid ini kadang-kadang juga menimbulkan stres, bukan hanya bagi anak-anak saja, tetapi juga bagi para guru-gurunya. Kalau di perguruan tinggi sudah berbeda sih. Mereka kesadaran untuk belajarnya jauh lebih tinggi, belajarnya lebih mandiri. Sehingga ketika diberikan tugas, tinggal presentasi saja, itu tidak masalah. Yang lain yang menimbulkan stres itu adalah ketidakmampuan orang tua untuk membantu tugas sekolah anak-anak. Jadi sekarang ini selalu orang tua, guru berhubungan dengan orang tua. Tugas-tugasnya ini orang tuanya membantu tugas sekolah anak-anak. Nah, ada pelajaran-pelajaran yang tidak dikuasai oleh orang tua. Salah satu contoh misalnya pada pelajaran matematika. Ibu-ibu itu suka mengeluh pada saya. Aduh bun, lek wis urusan matematika 11 wis aku bantu. Nah, ibunya stres, anaknya stres, atau kadang-kadang ibunya lebih kenceng daripada guru-gurunya. Ini anaknya stres, ibunya juga stres. Yang lain yang juga menimbulkan stres itu adalah kurangnya sarana belajar melalui media online. Banyak keluhan di kalangan para guru, ada sejumlah anak yang tidak bisa atau tidak menyelesaikan pekerjaannya. Yang ini disebabkan oleh karena kurang apa ya? Bukan kurang sih, karena orang tuanya tidak terlalu mampu, paket datanya tidak cukup, sehingga ketika orang tuanya ditanya, "Ibu, anak ibu belum mengerjakan tugas." Ibunya hanya mengatakan, "Ya, maaf Bu, tidak bisa mengerjakan tugas karena paketnya kurang atau paketnya habis. Nunggu nanti bapaknya pulang, baru nanti diisi paket." Nah, baru bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, persoalan-persoalan semacam ini juga muncul dari masalah schooling from home ini. Bukan hanya gurunya yang stres, muridnya juga stres, orang tuanya juga stres. Boleh dilanjutkan, Grace? Nah, kalau tadi yang terkait langsung dengan pandemi, ini dampak pandemi ini juga bermasalah, juga menimbulkan stres. Bapak Ibu terus terang ini saya tuliskan ini dari grup WA yang sering dikirimkan kepada saya dan beberapa data yang ada. Bisnis yang terpuruk pada saat ini sebagai dampak pandemi ini adalah hotel. Hotel itu betul-betul kosong, travel, tidak ada orang jalan-jalan, bioskop, tidak ada orang nonton bioskop, mall itu juga kosong, apalagi PSBB sudah dimulai, Malang sudah PSBB, sudah diumumkan, mall-nya akan tutup semua. Mereka yang berbisnis di retail itu juga terpuruk, entertainment juga terpuruk, properti terpuruk, MICE, itu singkatan dari meeting, insentif, convention, dan exhibition, ini juga terpuruk semua. Persewaan kantor terpuruk, restoran terpuruk, terutama yang restoran-restoran yang harus makan di dalam restoran itu, ini menjadi terpuruk. Ini sejumlah restoran yang saya mau datang untuk membeli makanan, mereka hanya mengatakan, "Ibu mau makan di sini?" Saya mengatakan tidak, saya mau bawa pulang. Karena memang tidak boleh. Kalau hanya 2 orang saja boleh, tetapi kalau lebih tidak boleh. Nah, ini terpuruk semua.
Nah, bisnis yang booming apa? Nah, bisnis yang booming itu e-commerce, remote working, bekerja dari jarak jauh di bidang logistik. Online schooling, sekolah-sekolah yang online. Ini artinya apa? Sekolah jarak jauh, kuliah jarak jauh, ini akan menjadi booming. Webinar dan online training itu juga menjadi booming. Telemedicine juga booming. Cleaning service, karena sekarang semua pembantu pulang, jadi ini nanti kalau pandemi sudah usai, itu cleaning service akan menjadi wellness dalam bidang kesejahteraan. Ini akan booming. Alat peralatan medis juga akan booming, home entertainment juga akan booming. Nah, persoalannya, mungkin pertanyaannya, kok bisa Bu, bisa stres? Bisnis yang terpuruk ya sudah pasti akan menimbulkan stres. Mereka semua yang berusaha di bidang perhotelan, travel, entertainment, dan restoran itu pada terpuruk. Itu menimbulkan stres. Pasti akan ada PHK, pasti akan ada pengurangan tenaga kerja, pasti akan ada yang bekerja hanya separuh minggu, 2 hari, 3 hari, mereka harus bergiliran bekerja dan berkurang pendapatannya. Ini akan menimbulkan stres. Nah, untuk bisnis yang booming, ini sama saja. Selama ini, apalagi orang-orang yang seusia saya ya, e-commerce, belanja dengan menggunakan online shop, itu saya harus belajar. Sekarang sudah mulai pinter, dan itu harus belajar melalui anak-anak. Penggunaan m-banking, e-banking, SMS banking, itu bukan hal mudah buat orang-orang yang sudah usia kepala 6 ke atas, itu perlu belajar lagi. Nah, perubahan-perubahan terhadap cara bekerja, cara berdagang, cara hidup, cara belajar, ini akan membuat orang mengalami stres. Biasanya dia berada pada zona nyaman itu, kemudian sekarang harus berubah. Belajar sesuatu yang baru itu menimbulkan stres. Boleh dilanjutkan? Nah, itu semua ada perubahan pola tindak dan pola pikir. Pola pikir kita harus total berubah. Pola tindak kita harus total berubah. Budaya kita harus berubah. Nah, dalam perubahan ini itu membutuhkan proses adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Biasanya jalan-jalan malam minggu cangkruk di kafe mana, di rumah makan mana. Sekarang ini tidak boleh. Dan mungkin untuk beberapa bulan atau mungkin setahun yang akan datang, itu harus total berubah. Biasanya kalau malam minggu, Bapak, Ibu, anak-anak, ayo kita jalan keluar makan di mana. Sekarang sudah tidak bisa. Ayo kita di rumah saja. Kalau mau makan-makan, menikmati makanan, minuman, bisa beli dari luar dibawa pulang, atau ya membuat sendiri di rumah. Nah, itu kan memerlukan proses adaptasi. Cucu saya itu yang di Jakarta, itu umurnya 5 tahun, sekarang sudah ya 5 tahun. Itu bisa ngomel sama bapak ibunya. Papi, kapan ya kita jalan ke mall makan enak lagi? Nah, biasanya kalau Sabtu itu diajak jalan ke mall, nyoba beberapa makanan, itu bisa protes. Kok kita sekarang ini di rumah terus? Nah, anak kecil umur 5 tahun saja sudah bisa protes.
apalagi yang remaja, apalagi yang mahasiswa, apalagi orang-orang muda yang biasanya misalnya pulang kantor, terus jalan, duduk, nongkrong, minum kopi dulu sebelum sampai di rumah. Kalau di Jakarta ada lagi pertemuan, ayo kita meeting point-nya di mana? Sama-sama naik KRL, turun di mana, ngopi dulu, ngobrol dulu, guyon dulu, baru kemudian pulang. Sekarang sudah tidak bisa begitu. Pola pikir dan pola tindaknya harus berubah dan itu memerlukan proses adaptasi. Maaf. Nah, proses adaptasi itu beradaptasi, menemukan sesuatu yang baru, pola pikir baru dan pola tindak baru, inilah yang menimbulkan stres. Ada ketegangan di dalam diri yang terjadi. Boleh dilanjutkan? Oke, ada yang tanya, saya ini stres apa enggak ya? Ini tanda-tandanya orang stres. Terutama pada masa pandemi ini. Saya harus mengakui, Bapak Ibu, saya mengalami kecemasan yang sangat tinggi ketika awal pandemi ini diumumkan dan begitu banyaknya orang sakit, orang mati, tanda-tanda tanda-tanda orang yang kena COVID-19 itu apa. Jadi saya tidak jelas kenapa saya mengalami kecemasan. Cemas itu cemas akan kesehatan diri saya sendiri, cemas akan orang-orang yang saya kasihi. Ini terjadi pada banyak orang juga. Saya diam-diam bisa nangis sendiri kecemasan ketika saya ini penderita sinusitis. Jadi hidung meler itu hari-hari. Batuk itu juga hari-hari. Saya mengalami sinusitis ini sudah sekitar 15 tahun. Jadi kalau pilek itu ya selalu pilek. Tapi mengapa tahu-tahu saya mengalami kecemasan yang tinggi kalau saya tidak bisa bernapas seperti orang yang COVID itu. Lah, itu bisa 3 hari saya mengalami kecemasan tinggi, saya langsung menyadari, kenapa ya? Oh, saya baru tahu bahwa itu karena paparan televisi yang saya tonton terus-menerus dan seperti mendapat kebanjiran info tentang COVID di grup WhatsApp itu yang menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan yang tinggi, ketakutan yang tinggi atas kesehatan diri maupun kesehatan orang-orang yang Anda kasihi. Yang kedua, tanda stres itu apa? Anda mengalami perubahan pola tidur dan pola makan. Pola tidurnya terlalu banyak tidurnya, atau terlalu banyak makannya, atau sama sekali tidak bisa tidur dan sama sekali tidak bisa makan. Jadi perubahan itu terjadi. Sebetulnya simptom ini bukan hanya terkait dengan pandemi saja, tetapi ketika Anda mengalami stres, ini tandanya, aku ini stres apa enggak ya? Makan saya kok sangat luar biasa ya, gitu. Tahu-tahu segala macam dimasukkan ke dalam mulut, nah ada perubahan itu. Biasanya enggak begitu loh, gitu. Yang lain itu adalah mengalami kesulitan tidur dan konsentrasi. Susah tidur dan sulit berkonsentrasi. Itu juga tanda stres. Yang lain, kondisi kesehatan atau penyakit kronis yang memburuk. Misalnya, ada yang punya sakit asma. Ya karena stres, maka kondisinya, asmanya, serangannya menjadi lebih sering muncul. Loh, aku udah setahun enggak sesek napas, kok sekarang 2 kali seminggu saya harus minum obat terus karena serangan asma ini. Boleh dilanjutkan? Nah, ada yang lain, penggunaan obat penenang misalnya, enggak boleh ya minum obat penenang kalau tanpa resep dokter. Penggunaan alkohol, rokok yang lebih banyak, perokok biasanya enggak merokok jadi perokok, atau
Kalau dia perokok, menjadi perokok yang lebih berat. Itu harus dicek juga. Kenapa kok merokoknya jadi lebih banyak? Nah, ini salah satu simptom dia mengalami stres. Yang lain, yang terkait dengan perasaan, pengen marah aja. Jadi perasaannya sangat terganggu, mau marah saja, tidak berdaya, sedih, dia seperti kewalahan. Ini ada apa ya? Kok kayak gini? Jadi perasaannya kacau balau, perasaan-perasaan ini dia tidak sadari dari mana asalnya dan mengapa jadi seperti itu. Nah, ini salah satu simptom juga. Yang lain mudah tersinggung. Loh, biasanya diguyoni sedikit, guyonan. Biasanya tidak tersinggung. Tahu-tahu kok mudah tersinggung ya. Karena apa itu? Stres baik. Nah, itu biasanya kadang-kadang teman-temannya mengatakan seperti itu. Berikutnya, ini keyakinan dirinya rendah. Merasa tidak yakin terhadap dirinya. Jadi ini sejumlah tanda-tanda adanya stres. Boleh dilanjut. Nah, bagaimana mengelola stres? Stres itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan ini orang tidak mungkin tidak stres. Karena akan terjadi perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengelola stres itu diperlukan loh Bapak Ibu. Jangan dikira bahwa stres itu tidak diperlukan. Orang hidup itu perlu stres. Saya mengatakannya seperti ini, stres itu mulai yang kecil, sederhana, bukan kecil sederhana ya, tingkatnya rendah, sampai ditambah, sampai ditambah, sampai ditambah, sampai ditambah. Nah, lama-lama dalam apapun, itu orang akan kuat dalam menghadapi tantangan, perubahan, persoalan-persoalan hidup, karena dia sudah terlatih dengan stres. Nah, orang bisa mendaki gunung yang tinggi, selalu orang yang mampu mengelola stresnya dengan baik. Nah, caranya seperti apa? Saya istilahkan di sini dengan menerapkan self-care. Self-care itu pemeliharaan diri. Orang yang caranya seperti apa toh? Ada yang mengatakan, ada yang tanya kepada saya, Bu, uang ribut kabeh kok ibu iso tenang ae ngono? Apa resepe? Gitu. Kenapa kok bisa saya anteng di rumah, menikmati dunia saya di rumah, dan saya senang tinggal di rumah dalam kondisi orang harus stay at home. Saya hanya mengatakan, yang pertama, kita bisa bermeditasi. Jadi, meditasi itu sangat menolong kita, berdoa itu sangat menolong kita. Bu, angel meditasi itu, ada caranya, ada tekniknya. Yang kedua, menerapkan self-care untuk mengelola stres itu, kita bisa mengerjakan hobi kita. Hal-hal yang kita sukai. Apa kesukaan Anda? Ibu-ibu mungkin suka masak. Sekarang muncul hobi baru di kalangan para ibu. Kalau saya buka Instagram, saya buka Facebook, itu banyak yang kemudian share resep-resep. Dan kemudian mereka mencobakan resep-resep itu dan kemudian dipamerkan di sosmednya. Jadi mengerjakan hobi. Hobi saya sih cuma membaca buku. Jadi ketika saya harus tinggal di rumah, buku saya banyak. Jadi saya sangat bersukacita kalau saya tinggal di rumah dan mengerjakan hobi saya. Ada yang lain-lain. Ada yang bercocok tanam. Banyak yang pamer dalam kondisi stay at home ini. Anggreknya itu ngembang semua dan itu diekspos di sosial media.
Kemudian yang ketiga, untuk menerapkan self-care yang lain, itu mengatur ritme hidup sehari-hari secara sehat. Saya tuh melihatnya begini Bapak dan Ibu, ya ada yang harus stay at home, mereka bangunnya sembarangan. Ya ada yang bangun jam 10, ada yang bangun jam 8, ada yang bangun juga sepanjang hari tidur. Itu mungkin karena tanda-tanda stres tadi ya. Tetapi kalau kita mau mengelola stres, maka kita harus mengatur ritme hidup kita itu secara sehat. Salah satu contohnya, misalnya, Anda harus menentukan jam berapa Anda mau bangun pagi. Sesudah bangun pagi, mau ngapain aja. Itu diatur. Jadi, kalau malam mau tidur, sudah mikir, besok pagi saya mau ngapain aja ya. Bangun tidur, ya jangan enggak mandi sampai sore hari. Ya tetap, kalau enggak ke kantor, ya tetap harus mandi jam 7. Enggak harus pakai dasi, tetapi pakailah baju yang bersih. Ibu-ibu ya enggak harus pakai make up seperti mau berangkat ke kantor. Tetapi ya pakai baju ya, pakai baju yang enak nyaman dilihat. Karena kalau kita mengatur hidup kita sehari-hari, kita berpakaian bersih, baik, enak dilihat, itu sebetulnya membuat nyaman diri kita sendiri. Apa yang mau dilakukan? Masak, bekerja, atau apa yang lain. Jadi kita punya pola hidup, kita punya ritme hidup yang kita atur secara sehat. Mendengarkan musik, itu salah satu cara self-care. Belajar keterampilan baru. Di dalam masa-masa sekarang ini, belajar keterampilan baru. Yang saya lakukan, saya bangun pagi, meditasi, berdoa. Saya 3 kali jalan pagi. 3 kali saya 3 kali seminggu jalan pagi, saya 3 kali seminggu yoga. Jadi setiap pagi itu sudah tahu apa yang saya lakukan. Mandi, sarapan, dan apa seterusnya yang akan saya lakukan. Ada yang nanya, "Seisuk kok wis ayu wong gak ngantor ae kok udah dandan begitu." Saya mengatakan saya dandan bukan karena saya mau menyenangkan orang lain, tetapi saya mau menyenangkan diri saya sendiri. Nah itu, olahraga salah satunya, mungkin enggak saya tulis di situ ya. Nah yang berikutnya, yang kedua yang bisa dilakukan, kalau kita dalam sebuah situasi yang tidak mungkin kita ubah, maka yang harus kita lakukan adalah kita menerima keadaan itu sebagaimana adanya. Wong kita ndak bisa ngubah kok. Ngamuk-ngamuk juga ndak akan berubah. Cari cara lain juga tidak akan berubah. Terutama tentang pandemi ini, ndak mungkin kita ubah keadaan ini. Yang ada adalah keadaan menerima sebagaimana adanya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang keempat yang bisa saya sarankan untuk mengatasi stres adalah mengaktifkan pikiran. Yang punya hobi membaca bisa lebih banyak membaca. Jangan bacaan yang berat-berat, filsafat, tapi carilah misalnya novel atau ringan. Ya kalau di rumah saya sih selalu ada bacaan ringan semacam Intisari, Tempo, National Geography, itu saya langganan. Kalau tidak ada hard copy, sebetulnya kita bisa membaca dari gadget kita bisa membaca. Yang punya hobi menulis, mulailah menulis. Itu kita mengaktifkan pikiran kita. Membaca, kita menulis apa yang terjadi sehari-hari, kita buat jurnal kehidupan kita sehari-hari. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita resah. Nah, ini bisa kita ajarkan juga kepada anak-anak, supaya mereka juga menceritakan kehidupan mereka dalam masa schooling from home, working from home, stay at home, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang membuat mereka berbahagia, apa yang membuat mereka menjadi sedih dalam kondisi semacam ini. Ini bisa dilakukan dengan cara menulis.
ada hal lain yang bisa kita lakukan dalam mengaktifkan pikiran. Main catur, main bridge, atau permainan-permainan yang mengasah otak itu bisa kita mainkan bersama-sama dengan anak-anak, atau kalau kita sendirian di rumah, ya kalau saya sih main kartu di laptop saya itu yang saya lakukan dalam rangka mengaktifkan pikiran. Yang lain yang bisa kita lakukan, kalau sudah mulai stres, itu yang harus kita kelola adalah kesehatan kita. Ya, kesehatan sederhana saja. Mandi, makan yang benar, makan hidup sehat, makanan yang sehat, itu pengelolaan kesehatan. Saya kira Bapak Ibu tahu apa yang saya maksudkan ini. Nah, yang terakhir yang terkait dengan pandemi, itu kita harus memperbarui informasi. Tetapi Bapak Ibu, jangan terus-menerus nonton TV yang terkait dengan COVID. Itu membuat Bapak Ibu stres. Perlu data, tahu apa yang terjadi. Tetapi jangan terus-menerus nonton TV yang terkait dengan itu. Itu akan menimbulkan stres dan mungkin malah depresi karena mengalami ketakutan yang sangat. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya lakukan biasanya. Next, boleh dilanjutkan, Grace. Teknik menenangkan diri. Kalau Bapak Ibu mengalami stres, yang bisa kita lakukan adalah bermeditasi. Saya sih biasanya kepada mahasiswa saya tentang meditasi ini. Meditasi dan doa itu sangat menolong kita untuk menenangkan diri. Anda bisa berdoa, Bu, gitu aja kok pakai disuruh. Ya sudah tahu kalau berdoa. Ya kalau kita orang Kristen kan memang harus berdoa. Ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan, itu memang kita harus berdoa. Salah seorang romo dari Gereja Katolik di Malang, dia kebetulan bimbingan saya di S3 yang sudah lulus, Romo Teguh, itu men-sharekan cara bermeditasi. Ya, Katolik sangat kuat meditasinya. Kalau tidak bisa berdoa, mengucapkan kata-kata, duduklah, bersila, nyamankan diri. Memang ada proses bermeditasi supaya ada caranya sebetulnya, supaya kita nyaman dalam bermeditasi. Dia hanya mengatakan, duduklah, bersila, letakkan tanganmu di atas pangkuanmu, dan hanya mengucapkan, tidak mengatakan apa-apa, kecuali mengatakan, Yesus, 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 Yesus. Dan itu Anda akan merasa sangat tertolong. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kita membangun positive self-talk. Bicara diri. Kalau kita sedang stres, kita mengatakan stresnya pergi. Bicara diri itu adalah kita mengatakan kepada diri kita sendiri sesuatu yang positif. Kalau Anda tidak bahagia tinggal di rumah sekarang ini, katakan, kalau malam mau tidur, sesudah doa malam, bicaralah pada diri Anda sendiri. Besok pagi, aku bangun, aku akan bahagia tinggal di rumah. Pagi bangun tidur, melek mata sesudah doa pagi, katakan kepada diri Anda, aku bahagia tinggal di rumah. Aku bahagia tinggal di rumah. Berdoa, Tuhan, tolonglah supaya aku bahagia tinggal di rumah. Nah, itu bisa kita ucapkan. Yang kedua, ini yang jadi self-talk saya setiap hari. Dengan usia saya, itu saya kadang-kadang merasa ada badan, merasa tidak nyaman, sehingga itu mengganggu kebahagiaan saya dan itu mengganggu produktivitas saya. Jadi kalau pagi saya jalan pagi, itu yang saya ucapkan pada diri saya, aku sehat, aku bahagia, aku produktif dalam karya. Dan itu kita ucapkan pada diri saya, maka Anda berjalan pagi, itu
ungkapan yang ada pada diri saya adalah sehat, bahagia, produktif dalam karya. Kalau Anda merasa kedodoran di dalam mengelola hidup Anda, maka Anda bisa, aku dapat mengelola hidup dengan cermat. Kalau Anda mengalami konflik-konflik di rumah, karena suami bekerja di rumah, anak-anak harus belajar di rumah, sementara istri juga harus bekerja di rumah, maka Anda bisa mengatakan, self-talk Anda itu Anda bisa mengatakan, aku bersukacita bekerja bersama anak-anak dan suami di rumah. Kalau Anda mengalami stres, membantu anak belajar Anda, dan Anda mengalami uring-uringan ketika membantu anak-anak belajar di rumah, Anda boleh mengatakan kepada positif self-talk Anda, aku dapat membantu belajar anak-anak dengan sabar. Nah, ada banyak self-talk yang bisa kita ungkapkan, kita katakan kepada diri kita sendiri untuk menenangkan diri kita ketika kita mengalami stres. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya ungkapkan, Pak Samuel. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Bu Dani. Ya, sebenarnya Ya. tadi Bu Dani sudah menyampaikan simptom atau pemicu stres, kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam masa-masa stay at home. Nah, kalau tadi dari pertanyaan yang sudah terkumpul, Bu Dani, kan orang bertanya, ini kalau stres ini kan bisa berkelanjutan ke depresi atau paranoid dan sebagainya. Itu caranya bagaimana kita menyadari dan kita untuk misalnya supaya tingkat stresnya itu tidak bertambah. Tadi kan Bu Dani mengatakan setiap orang pasti ada stresnya, gitu ya. Tinggal tingkatannya bagaimana. Nah, sekarang mungkin Bu Dani bisa berbagi. Kan ini kan semakin lama tinggal di rumah ini kan kadang ada orang yang tingkat stresnya bisa semakin tinggi. Nah, ini kira-kira gimana cara mengelola supaya tidak terus bertambah? Iya. Tadi saya katakan, mungkin dari pertanyaan ada macam-macam stres. Stres itu ada stres baik, ada stres buruk. Stres yang baik itu adalah stres yang akan menimbulkan motivasi diri yang baik. Akan membuat kita berproduksi. Salah satu contohnya misalnya wartawan. Wartawan itu selalu bekerja dalam stres yang tinggi. Sesudah mencari berita, dia ada deadline-nya. Dan biasanya jam 12 malam itu deadline-nya. Nah, selesai sampai jam 12 malam, itu pasti dia mengalami stres. Nah, kalau dia mengalami stres tinggi, maka produktivitas kerjanya itu sangat tinggi, dan dia termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu stres yang bagus. Dalam kondisi sekarang ini, stres yang kelamaan, stres itu, kalau stres positif boleh, selalu terulang. Tetapi kalau stres yang negatif, maka kita harus segera menyadari. Seperti saya, pada awal-awal pandemi ini, saya mengalami stres yang tinggi. Maka saya harus saya segera menyadari, loh, saya ini kena apa gitu. Saya segera switch, meditasi saya tingkatkan, olahraga saya tingkatkan, maka saya menghentikan menonton televisi selama 3 hari. Saya tidak buka grup WhatsApp, saya tidak. Nah, itu harus dihentikan. Stres yang kelamaan, ketakutan, kecemasan yang kelamaan itu akan, apalagi dalam kondisi sekarang ini, membuat orang akan mengalami depresi, Pak. Jadi stres yang meningkat itu mengalami depresi orangnya. Jadi harus dikelola, yang saya katakan. Stres itu diperlukan, tetapi itu harus dikelola. Orang harus mengelola dirinya, menyadari dari simptom-simptom itu tadi, kan sudah saya berikan. Ngamukan, uring-uringan, tersinggungan, aku kok malah mangan gak karu-karuan. Nah, itu kita harus menyadari diri kita sendiri. Sadar. Aware saya ini stres apa enggak ya, gitu. Peka. Nah, baru sesudah itu kita melakukan, kita harus cari solusi apa. Nah.
Oke. Solusinya ya yang saya sarankan itu tadi, ada Ya, beberapa, tetapi kan enggak semuanya bisa seperti itu, gitu. iya. Oke. Bisa dipilih, kita bisa pilih, mau pilih meditasi, atau milih berolahraga, atau, mau mengerjakan hobi, sehingga karena ini adalah stres yang pemicunya itu tidak bisa kita apa-apakan. Jadi Hmm. tidak ada solusi untuk pemicunya. Pemicunya itu pandemi, orang sak donya ngalami semua. Nah, Ya. oleh sebab itu, yang harus kita kelola adalah diri saya sendiri. Ya. Saya, berdamai dengan diri saya menguasai diri saya, sehingga apapun yang terjadi di luar sana, itu, saya akan tetap baik-baik saja, gitu loh. Oke. Ya, tadi kan ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau stres kemudian, terapi semacam hipnoterapi itu kira-kira gimana? Atau sekaligus pertanyaan yang kurang lebih sama, kalau stres ini kita kemana dulu nih pertama kali yang harus kita lakukan? Maksudnya konsultasi atau apa yang Kalau stresnya berkepanjangan sampai depresi, boleh saja cari atau konselor, atau bicara dengan pendeta. iya, Tetapi kalau hipnoterapi itu tidak untuk menyembuhkan stres, Pak. oh iya, Hipnoterapi itu pada dasarnya digunakan untuk orang-orang yang mengalami trauma yang sangat berat, dan itu menghilangkan traumanya, itu baru di hipnoterapi. Ini oke. kalau pakai hipnoterapi, itu kayak gepuk laler ambek bom. Oh, oke oke. Iya. Iya, terima gambarannya gitu, Bu, ya. Ini Iya. kan supaya nggak salah salah langkah ya kan Iya. Lah kadang kalau orang sudah depresi sing sangat berat sing wis gak iso dijak ngomong, lah itu, depresi yang sangat berat semacam itu, maka dia bisa ditolong dengan hipnoterapi. Tetapi kalau stres biasa, ya kita sendiri yang mengelola. Supaya tidak terjadi stres berat, apa yang mau kita lakukan? Oleh sebab itu saya katakan pengelolaan. oke Ada, stres itu ada, tetapi itu kita kelola, supaya stres itu juga bermanfaat untuk kita. oke. Ya, oke terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang mengikuti lewat Zoom atau lewat YouTube, kalau yang YouTube bisa ketik di live chat, kalau yang Zoom bisa melambaikan tangan di apa, di screen atau lewat, fitur yang di chat itu kan ada lambaikan tangan, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bu Dani. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini soalnya beberapa videonya banyak yang mati semua, jadi nggak bisa kelihatan, tapi kalau mau bertanya silahkan. Atau ini diam berarti sudah bisa mengendalikan stres semua ya, bukan karena diam karena stres ya, Bu, ya? Iya. Oke, silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oh, saya boleh tanya nggak Pak Sam? Oke, silahkan Grace. Kan kalau stres untuk orang dewasa lebih mudah ya. Ya, Kita lebih tahu, paling tidak saya bisa menganalisa diri saya sendiri gitu ya Bu ya. ya. Nah cuma kalau saya sendiri yang sekarang ini pelayanannya di anak, kadang itu saya bingung bagaimana untuk menangani stres, kondisi stres yang ada pada anak-anak. Dan ini Oke. kasus yang sangat banyak banget. Jadi anak-anak mulai rewel, anak-anak mulai ngerengek, minta ini itu, dan kemudian dampak jangka panjangnya ada beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua karena orang tua juga stres Yes. menghandle Ya. anak yang seperti ini. Ya, Kira-kira betul. Bu Dani punya saran apa ya Bu untuk seandainya saya secara pribadi yang terjun dalam pelayanan di dunia anak-anak. Baik. Terima kasih. Itu memang itu stres, apa ya istilahnya, kumulatif. Jadi bapaknya stres, ibunya stres, anaknya juga stres. Jadi ini stres KB, bareng-bareng stresnya. Nah, saya cuma mikirnya begini, memang yang harus ditolong adalah orang tua. Yang stres itu orang tuanya, itu berdampak pada anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau saya sarankan,
ada program-program yang bisa dirancang bareng antara ibu, anak, dan bapaknya. Ada program-program bersama. Jadi bapak ibu ini memang yang harus terlebih dahulu mengelola emosinya, mengelola stresnya, supaya dia juga bisa menolong anak-anaknya. Kalau sebetulnya anak-anak itu lebih stresnya itu imbas dari stres orang tuanya. Bisa dipahami? Ya, Ya, bisa, Masuk. Bu. bisa. Bisa, Oke. bisa. Itu yang terjadi. Jadi bapaknya stres, ibunya stres, bapaknya uring-uringan, ibunya uring-uringan, anaknya ikut uring-uringan. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu sebetulnya saya mengatakannya apa gak kemelipan ya. Ketahanan mental keluarga ini harus dibentuk. Bapak Ibu harus mengambil inisiatif untuk menjaga diri supaya mereka tidak stres. Karena kalau mereka stres, pasti akan berdampak pada anak-anaknya. Anak jadi rewel, sebetulnya tidak ngomong apa-apa saja karena ada koneksi batin ibu dan anak. Ibunya sebetulnya stres, gak ngomong apa-apa, anaknya yang kecil umur 6 bulan ini rewelnya tidak karu-karuan. Nah, itu kan sebetulnya ada koneksi itu. Nah, kalau bapak ibunya bapak ibunya stres, anaknya akan menjadi stres. Kalau bapak ibunya bisa menciptakan situasi-situasi yang merilis stres, maka anak itu akan bisa ikut terkendali stresnya. Sebetulnya itu. Jadi kalau mau digarap, yang digarap duluan adalah Orang tuanya ya. orang tuanya, betul. Cuma di saat pandemi ini kan tidak mungkin nih seandainya kita melakukan konseling langsung gitu ya Bu, datang gitu. Nah kira-kira ada nggak sih Bu cara-cara yang bisa dilakukan untuk paling tidak menggarap orang tuanya ini, tapi dilakukannya secara online? Boleh, boleh. Saya juga melakukan itu. Nah, kalau bisa misalnya selain itu cangkruan ini juga digunakan untuk memberi wawasan kepada para tua. Nah, sebetulnya kegiatan cangkruan malam ini saya juga mau mengingatkan kepada para orang tua, para bapak ibu yang ada sekarang ini yang ikut pada kegiatan ini, tolonglah Anda mengelola stres Anda. Anda mengelola diri Anda supaya anak-anak juga terkelola. Kan kasihan kalau bapak ibunya uring-uringan terus anaknya mikir salah aku iki apa ya gitu. Bapakku, papa mamaku uring-uringan enggak karu-karuan gitu. Anaknya kan enggak ngerti. 3-4 tahun yang tahu mamanya marah-marah, papanya marah-marah. Loh, ini salahku ini apa? Kok orang pada marah-marah semua? Mereka tidak bisa ekspres perasaannya mereka, tetapi mereka merasakan itu gitu. Nah, cangkruan ini sebetulnya saya juga ingin menyadarkan, tolonglah yang dewasa-dewasa yang punya anak-anak ini mengelola stresnya supaya ketahanan mental keluarga, kesehatan mental keluarga ini juga terjaga. Sebetulnya yang dijaga bukan hanya kesehatan secara umum yang terkait dengan fisik, tetapi juga kesehatan mental ini perlu dijaga gitu loh. Perlu dikelola, perlu diurus gitu. Oke. Itu Devina. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke. Ya, yang menarik Bu Dani mengatakan ternyata anak itu bisa stres karena orang tua setidaknya juga berpengaruh gitu ya, mempengaruhi. Ya. Oke. Ya, silakan penanya yang lain atau mungkin di YouTube apakah ada yang bertanya? Karena saya tidak membuka langsung YouTube, operator kalau ada yang bertanya di YouTube, Bu Irma nanti bisa membantu untuk melihat. Tapi yang ikut di Zoom, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk bisa bertanya. Tadi Bu Dani memaparkan dengan singkat, sistematis, harapannya supaya kita lebih banyak berdiskusi gitu ya.
kita lebih banyak bisa bertanya atau hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin ada yang bertanya. Mari silahkan. Ya mungkin gini Bu, kalau kan stres dari dalam diri, misalkan stres dari luar diri ini yang kadang kan sulit ya, masalah pekerjaan. Kalau tadi Bu mengatakan sulit dampak pandemi, pekerjaan yang terganggu atau mungkin bahkan Ya, PHK, jobless. Ini kan hal-hal di luar luar diri. kita yang tidak bisa dikendalikan Bu ya. Nah itu Ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena kan ya kita tidak dapat memungkiri ya, pasti kebutuhan hidup ini kan sesuatu yang penting ya. Nah, ini kira-kira bagaimana Bu Dani bisa. baik. Stres itu bisa timbul karena tuntutan kita terhadap diri sendiri. Nah, itu yang saya katakan, itu yang mungkin bisa saya gambarkan begini. Gaji saya cuma 2 juta. Saya kepengen beli Avanza. Nyicil cicilannya 3.500.000. Itu kan tidak realistis. Itu toh yang dimaksud Pak Sam. Bagaimana mencoba hidup realistis, serealistis mungkin apa adanya, tanpa hal-hal yang membebani kita gitu loh. Nah, hidup realistis memperhitungkan apa kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan terbebas dari stres. Yang kedua, tidak usah mikirin apa kata orang. Kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Pada satu hari itu, saya menjual mobil saya karena saya harus membayar DP rumah yang agak besar. Jadi saya menjual mobil. Ini yang terjadi pada saya, yang mau saya ceritakan. Nah, ketika saya jalan pagi, jalan masuk ke kampus, berjalan, orang itu semua nanya, "Bu, kok jalan?" Katanya. Jadi pandangan orang, dosen, senior, itu tidak boleh jalan. Harus naik mobil, mobilnya itu harus mobil yang bagus. Lah, ikilah cilaka ini kalau nuruti omongannya orang. Kan bisa kobol-kobol enggak karu-karuan. Nah, saya hanya mengatakan, lah saya enggak punya sayap, makanya saya jalan. Nah, semua heran, loh kok aneh, kok mau ya jalan kaki, kok mau naik becak, kok mau naik angkot. Loh, adanya sarana transportasi saya, ada becak, ada angkot. Jadi kata orang, dalam pandangan orang, dosen senior itu tidak boleh naik angkot, tidak boleh naik becak. Oh, tidak tahu kalau saya naik becak itu demennya bukan main karena dapat angin. Nah, kalau itu dipikirkan, maka Anda akan stres. Itu salah satu contoh. Nah, karena saya tidak mikir, ya babana wong aku iso numpak becak sama naik angkot kok. Nah, itu pandangan orang itu harus disingkirkan karena yang tahu tentang kita adalah diri kita. Kalau enggak, stres, nuruti kata orang. Gitu Pak Sam. Oke, ya Bu, itu saya setuju. Maksudnya kalau ini kan situasi pandemi ini kan kita yang agak sulit menebak ya. Karena dalam arti misalnya teman-teman yang jobless, yang PHK, ini kan mau tidak mau bebannya sangat tinggi. Itu gimana Bu kira-kira? Ya, itu ada, itu pasti. Dan stresnya cukup berat. Nah, memang jadi menerima keadaan itu sebagaimana adanya, saya tidak akan mengatakan tidak cuma stres, mungkin ada yang depresi. Terus aku iki uripku piye? Bun, ada yang mengatakan begitu. Enak Bunda, oleh pensiun. Aku enggak gitu. Dapat pesangon segini ini terus aku mau hidup dengan cara apa? Nah itu juga menimbulkan persoalan. Sehingga ya memang perlu ada mengatasi stres.
Jadi perasaan itu yang diurusi dulu. Kalau perasaan itu diurusi, bisa lebih tenang perasaannya, maka yang akan terjadi adalah kemampuan berpikir kita itu ada jadi lebih baik. Oleh sebab itu, ada yang tanya tentang cognitive behavior terapi. Ya, betul tadi Pak, Bu. Ya toh, ya Ya. itu untuk masa sekarang ini itu ya untuk orang awam mungkin nggak ngerti apa itu cognitive behavior terapi. Kalau yang tanya gini nih, gak konselor, mesti psikolog. Iya. Cognitive behavior terapi ini cara yang cukup tepat, teknik yang tepat di dalam menolong orang-orang yang mengalami stres pada saat ini. Sehingga karena dengan cognitive behavior terapi, orang diajak berpikir tentang masalah-masalahnya dan kemudian apa sih solusi yang mau kita lakukan. Tindakan-tindakan apa yang mau kita lakukan. Nah, itu dengan cognitive behavior terapi. Jadi orang perlu ditolong untuk memikirkan apa yang menjadi masalahnya, fokus ke sana, dan kemudian mengatasi emosi-emosinya, apa faktor penyebabnya, dan solusinya seperti apa, itu yang bisa dilakukan. Memang tidak mudah, sehingga mungkin untuk mereka yang mengalami PHK itu diperlukan beberapa konsultan, bukan hanya konsultan jiwa, tetapi juga misalnya konsultan keuangan dan sebagainya. Saya cuma diberi pesangon sekian, atau mungkin sama sekali tidak diberi pesangon apa yang harus aku lakukan. Nah, itu memikirkan solusi-solusi persoalan itu juga bisa dilakukan. Oke. Ya mungkin secara umum kalau boleh saya simpulkan, ya jangan sendirian Mas Ibu, harus iya, konseling. Betul. Ya, betul Bu ya. Betul. Jangan sendirian. Cari bantuan. Bisa ahli keuangan, bisa konselor, bisa pendeta, karena pendeta itu biasanya juga diharapkan memberikan layanan konseling. Itu paling tidak ada, cari orang yang bisa diajak bicara untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan perasaan-perasaannya, menolong dia untuk mencari solusi, itu diperlukan, Pak. Oke, ya saya setuju itu Bu ya. Jadi intinya jangan sendirian, terus apalagi kalau minum obat penenang, nah, itu bahaya. Terus menarik diri, gitu. Jangan. Bahaya. Jangan menarik diri, Pak. Jadi orang-orang, kalau Anda mengalami PHK misalnya, carilah orang yang bisa mendengarkan keluh kesah, perasaan-perasaan Anda, tapi ya juga tidak cuma bicara tentang perasaan-perasaan, tetapi sekaligus bisa menolong apa sih yang bisa aku lakukan pada tahap berikutnya kalau aku mengalami PHK, kalau gajiku kurang, dan seterusnya. Itu Pak. Yeah. Oke, ya silakan rekan-rekan yang lain yang ikut di Zoom, mungkin ada yang bertanya. Saya berikan waktu. Nggak ada yang bertanya, ini sudah semua. Bu, selamat malam Pak Sam. Saya mau ya silakan, Dr. Dion. Dion, Bu. Apa kabar? Kenal sama papanya. Oh iya. Soalnya saya juniornya di GMKI. Oh iya. Ini Papa juga kebetulan lihat, Bu, tapi di handphone yang lain. Oh, selamat malam Pak Triharjo. Ya. Bu, saya mau tanya ini, kalau saya dari sisi medis, Bu. Ya. Saat ini kan memang di saat-saat stres seperti ini juga melanda kami ya. Iya, betul. Ya. Kalau dulunya kita kerja tanpa rasa was-was, sekarang kita harus datang ke rumah sakit. Saya sangat menyadari itu. Saya sangat berempati itu, Dok. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kan Bu, cara orang menghadapinya itu kan macam-macam. Ada dokter yang masih walaupun dia stres tapi dia tetap mau maju gitu ya. Ya.
Tetapi kan ada beberapa teman-teman yang juga sampai menghindar begitu loh Bu. Jadi sama sekali tidak mau touch dengan pasien, hanya mengobati tahu dan lain-lain begitu ya. Nah, kadang-kadang kan walaupun kita punya ilmu yang kita tahu bahwa harus jaga sekian, jaga ini dan lain yang kita bisa pahami, tetapi kan tetap ketakutan itu, kadar ketakutan orang itu kan berbeda ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana ya untuk, kalau saya dengan Dokter Tri termasuk orang yang masih melayani pasien. Nah, bagaimana ya Bu kita bisa membantu teman-teman itu untuk meyakinkan bahwa bila kaidah-kaidah ini dipatuhi dan lain-lain, tidak usah takut, tidak usah stres, tidak usah ini, karena kadang-kadang ada beberapa teman yang memang nggak mau sama sekali itu. Ini pasien itu Bu. Iya, itu aja Bu. Terima kasih. Ya, baik. Dokter Dion, sebetulnya kalau untuk para dokter ini yang saya jelaskan tadi itu tidak cukup. Itu tidak cukup, harus ada treatment. Saya itu sebetulnya punya apa yang disebut dengan, saya belajar dari Gobin Vasudev, TRE, Tension and Release, Tension and Trauma Release Exercise. Jadi itu sebetulnya dengan cara, itu sebetulnya lebih banyak ke brain gym ya, neuroscience. Jadi itu dilakukan dan itu bisa merilis stresnya itu. Saya dengan Pendeta Didi Rizat Miko, saya melakukan itu untuk para calon pendeta. Kami sudah mencobakan itu dan ketika proses TRE ini, Tension and Trauma Release Exercise, mereka cukup keluar semua traumanya dan mereka lebih santai. Sehingga ketika dia harus mengungkapkan itu semua, itu lebih baik. Tapi piye carane mengajarkan kepada para dokter ini? Saya jadi mikir untuk para dokter ini mungkin TRE itu bisa dilakukan. Karena saya sangat sadar betapa beratnya stres mereka. Saya kok malah menyarankan kenapa enggak ngundang Gobin Vasudev. Gobin itu ahli TRE, dia trainer, itu dipanggil supaya melatih para dokter ini dan mereka bisa melakukannya sendiri. Karena dengan dilatih sekitar 3-4 jam gitu, dokter-dokter itu bisa kemudian melakukannya sendiri. Saya melakukannya, karena saya belajar sama Gobin, saya melakukannya itu. Kenapa saya bisa santai ketawa-ketawa? Karena saya melakukan itu. Jadi, Tension and Trauma Release Exercise itu sangat menolong. Saya harus mengatakan sangat-sangat menolong. Jadi tidak cukup dengan apa yang saya katakan, karena tensionnya sudah sangat tinggi itu. Kasihan itu kalau tidak ada yang nolong. Sopo sing nulungi saya gitu. Nah kalau psikiater kan ya saya harus mengatakan itu dengan obat toh. Tapi kan dokter nulungi wong loro kayak gitu terus dikasih obat penenang kan ya. Nah TRE ini sangat menolong. Saya kok kenapa ya kok tidak Gobin diundang? Ya mungkin saya bisa membantu, tapi saya kan harus ke sana dan ketemu banyak orang dan dibantu dengan shaking. Dan ketika itu dilakukan, sangat menolong. Sangat menolong. Ada tekniknya sebetulnya. Nah, saya bukan hanya TRE, kebetulan saya juga belajar brain gym, jadi saya menolong dengan brain gym itu, terapi saya dengan brain gym gitu, yang saya lakukan. Kalau sudah level dokter-dokter itu nggak cukup dengan apa yang saya uraikan. Kalau orang awam iya, tetapi kalau stresnya setinggi para dokter ini, wah harus ada teknik khusus ya Bu. Iya, teknik dan terapi khusus. Iya. Betul. Terima kasih Bu. Monggo. Bu, sebelum ada yang lain, ada yang bertanya Bu, meditasi itu kira-kira berapa lama ini? Ada yang bertanya.
idealnya? Meditasi itu sangat tergantung pada kemampuan setiap orang. Jadi ada orang yang tahan sampai berjam-jam, tetapi tidak semuanya tahan sampai berjam-jam semacam itu. Harus diawali 5-10 menit, 15 menit, 30 menit, ada yang bisa sejam. Tetapi untuk memulai meditasi itu yang agak susah. Saya tidak melakukannya sampai berjam-jam, 30 menit itu sudah cukup. Karena saya biasanya dengan beryoga, Pak. Jadi meditasi saya dengan beryoga, meditasi dulu beryoga atau yoga dulu, tetapi ada di dalam yoga, ada yang bisa menolong kita. Instruktur saya itu sangat bagus di dalam menolong. Itu orang bisa sampai pada gelombang alfa, jadi sudah pas sama sekali, rasanya itu sangat nyaman, tubuh dan jiwa, itu bisa 10 menit semacam itu sudah sangat bagus. Jadi kalau ada yang bisa menolong bermeditasi, nah Pak Didik dan saya rada aliran meditasi begini. Tetapi memang itu sangat diperlukan karena itu merilis kita untuk berada pada gelombang alfa dan itu merasa sangat nyaman pada tubuh dan jiwa kita. Bisa ditolong. Oke, terima kasih Bu Dani. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya, yang di Zoom kita masih ada 15 menit. Kalau mau bertanya, silakan lambaikan tangan. Saya tambahkan, Pak. Ya, bisa menambahkan sambil menunggu Bu Dani. Di GKI Bromo, kami punya program yang disebut dengan program devosi. Dan program devosi itu menolong para anak-anak muda kita untuk bisa meneduhkan diri, mengelola stresnya itu di hari Rabu. Jadi tambah lama tambah banyak yang ikut ini. Dan mereka, kita juga mengajarkan TRE kepada mereka. Jadi mulai berdamai dengan diri, stresnya hilang gitu. Jadi program devosi semacam ini barangkali kalau mau diterapkan di Mojokerto, membantu teman-teman jemaat Mojokerto, itu bisa tanya kepada Pak Didik seperti apa prosesnya. Ya, gitu, oke, nanti setelah pandemi mungkin Bu ya, kalau nggak pandemi kan ya, agak sulit. Kalau sekarang ini nggak bisa. Nggak boleh pergi kemana-mana, apalagi malah PSBB sekarang ini. Iya. Ya, oke. Malang PSBB loh Pak sekarang. Iya, tanggal 11 ya Bu. Tanggal 11 kemarin kan. Ya. Ya, oke, silakan teman-teman yang ada di Zoom atau di YouTube bisa bertanya. Ini mohon maaf ada suara anak saya yang 2 tahun menyanyi. Karena sudah nggak betah di tiga papahnya. Ikut nyanyi. Ya, silakan. Teman-teman yang di Zoom yang mau bertanya seputar stres, nggak harus berkaitan dengan pandemi, mungkin hal yang dijelaskan oleh stres yang lain. Iya. Iya. Nggak ada. Berarti kalau dari yang dijelaskan Bu Dani tadi, orang kalau mengatakan dia tidak pernah stres sama sekali itu nggak mungkin ya Bu ya? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Orang pasti ada stresnya. Anak-anak aja stres kok. Anak-anak itu stres. Anak itu juga stres. Ada anak. Stres itu bisa dilatihkan secara bertahap-tahap gitu, Pak Sam. Oke. Ya, Bu, ini ada yang rupanya Mas gimana? Ya. Jadi kalau stres itu bisa dilatihkan, anak-anak itu bisa dilatih stres secara bertahap meningkat, diberi kesulitan-kesulitan. Ketika orang dihadapkan pada kesulitan, dia akan mengalami ketegangan di dalam tubuhnya, maka dia akan mengalami stres. Dan stres itu ditingkatkan sedikit demi sedikit. Itu kayak latihan olahraga gitu loh, Pak.
jadi beban itu diberikan sedikit, terus ditambah lagi, semakin kuat ditambah lagi, itu dia menjadi kuat. Sama, stres itu juga perlu ditambah-tambah secara bertahap dan dirancang, maka ketika dihadapkan pada perubahan-perubahan yang terjadi, dia bisa menghadapinya dengan lebih baik. Oke, ya Bu, ini rupanya ada yang tertarik dengan meditasi. Ya, maksudnya mungkin bisa diberikan tips sederhana seperti yang tadi Ibu bagikan, misalnya ada yang mengatakan meditasi yang sederhana atau yang ada itu kira-kira apa yang bisa dilakukan. Karena kan kadang orang image-nya meditasi itu harus duduk, diam lama, dan mungkin mereka bingung apa yang mau dilakukan ketika duduk diam itu. Ya. Mungkin bisa diberikan sedikit Meditasi itu memang terkait dengan berdiam diri. Jadi ketika kita berdiam diri, caranya itu sebetulnya sangat sederhana. Kita bisa, tapi yang pasti, yang tidak bisa duduk bersila dengan punggung yang tegak. Jadi harus duduk bersila, punggungnya tegak. Atau kalau tidak bisa duduk bersila, Anda bisa duduk di kursi, letakkan tangan Anda di kalau bersila di dengkul itu bisa diletakkan di situ, atau kalau kita duduk tangan kita diletakkan di dengkul dengan telapak di tangan menghadap ke atas. Bajunya harus baju yang nyaman. Duduklah, berdiam dirilah. Tutup mata, berdiam diri. Wah, kalau disuruh berdiam diri itu biasanya segala macam pikiran itu jualan jalan di sana. Nah, kalau begitu, ya biarkan saja. Nah, kalau sudah begitu, lama-kelamaan, maka Anda akan merasakan kehadiran banyak hal. Ada pikiran yang datang, ada suara yang datang, ada apa-apa banyak yang datang dari pendengaran Anda. Jadi, dari pendengaran, dari bau, dari macam-macam itu ada. Nah, kalau itu muncul, biarkan saja. 50 menit, biarkan. Jangan lama-lama dulu. 10-15 menit. Kalau Anda sudah bisa melakukan apa yang disebut dengan meditasi, saya mengistilahkannya begini, kita akan berada pada sebuah posisi istilah saya helikopter view. Ada banyak hal terjadi, tetapi kita tetap bisa melihat itu semuanya dengan tetap tenang. Jadi kita melihat itu semua berseliweran, tetapi kita hanya melihatnya saja dan kita bisa tetap tenang. Nah, di dalam proses meditasi itu bisa saja terjadi semacam itu. Kita tetap tenang saja, ya berdiam diri, segala macam pikiran datang, biarkan saja dia datang dan pergi, nanti ada pikiran lain, nanti ada suara lain datang dan pergi. Nah, lama-lama kita akan hadir bersama-sama dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang terjadi pada meditasi. Ya, jadi secara prinsip mesti perlu dilatih ya. Ini ada yang bertanya, Bu. Harus dilatih. Bagaimana cara mengelola stres yang baik untuk meningkatkan prestasi? Nah, ini kira-kira tadi kan Ibu sudah menjelaskan, sekarang kan ini ada yang mungkin perlu dijelaskan lagi, mengelola stres untuk meningkatkan prestasi itu yang seperti apa kira-kira? Ya itu tadi, sebetulnya kalau yang untuk meningkatkan prestasi, itu stres yang baik. Stres itu perlu ada. Salah satu contohnya, misalnya saya diberi deadline untuk menulis makalah, waktu saya tinggal 3 hari. Hanya dalam waktu 3 hari, atau hanya dalam waktu seminggu saya menyiapkan sebuah makalah. Pernah saya diberi waktu hanya satu minggu untuk menyelesaikan 3 makalah. Tetapi ada banyak pekerjaan yang tidak bisa saya selesaikan dalam waktu 4 hari. Sehingga 3 makalah ini harus saya selesaikan hanya dalam waktu 3 malam. Nah,
pastikan stres. Yang bisa kita lakukan, yaitu tadi, ketika saya berteduh diri, saya punya self-talk, aku pasti bisa menyelesaikan, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa, maka itu akan bisa terjadi. Jadi ada self-talk saya, katakan, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa, itu bisa. Jadi stresnya itu ada, tetapi stresnya kita arahkan dengan memberikan self-talk yang positif kepada diri kita, dan pekerjaan itu selesai. Tepat pada waktunya, selesai. Self-talk itu sangat menolong kita untuk mengelola apapun. Salah satu contohnya, misalnya, Anda sudah sangat lelah, nah ini Pak Dr. Dion, mungkin sudah sangat lelah, kemudian kepingin tidur. Saya hanya mengatakan kepada diri saya bisa melakukannya, aku mau tidur 10 menit. Tertelentanglah dan katakan kepada diri Anda, tidur 10 menit, tidur 10 menit, tidur 10 menit, tidur 10 menit. Maka Anda akan tidur selama 10 menit, dan 10 menit itu Anda akan bangun. Kalau Anda bisa mengelola diri, mengelola stres Anda, menjadi sesuatu yang positif, maka tingkatkan self-talk positif Anda, tapi dengan syarat, apa yang menjadi tujuan Anda? Tujuan Anda itu Anda sebutkan dulu, Anda harus menyelesaikan makalah dalam waktu 24 jam. Katakan, aku bisa menyelesaikan makalah dalam waktu 24 jam. Self-talk itu ada, Anda mengalami stres, tapi stres Anda itu terarah. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, semoga terjawab pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih. Oke, satu penanya ada Bapak Ibu sebelum kita merangkum semua yang disampaikan Bu Dani. Ada satu penanya lagi. Ada nggak kira-kira teman-teman di YouTube atau di Zoom, apakah ada? Sebentar. Ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa melihat wajahnya satu persatu. Kalau yang mau bertanya bisa langsung nyalakan mic-nya atau melambaikan tangan. Ini katanya di Zoom ada yang mau bertanya, apakah betul? Saya nggak bisa membuka semua karena pakai handphone. Nggak ada? Oke. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Aditya. Oke, iya, silakan. Pak. Oke, silakan. Saya tertarik dengan TRE tadi, Pak, Bu. Ya. Saya tanyakan bagaimana secara logikanya TRE itu bisa menghilangkan stres kita, karena kan sepertinya TRE itu kita hanya berdiam diri, dan sebagai contoh ya, mungkin sama seperti tadi yang katakanlah yang Pak Dokter mau harus bekerja di hospital, dan ternyata di hospital itu akan banyak virus. Saat kita TRE, kemudian kita selesai TRE, itu kan pikiran itu nanti akan datang lagi, begitu Bu. Bagaimana itu TRE itu bisa menghilangkan pemikiran kita yang kurang baik itu? Terima kasih. Iya, ada teorinya Pak, TRE itu. Jadi tokohnya siapa itu namanya? Saya ini praktisi, saya melakukannya ketika saya belajar TRE sama Gobin menjelaskan itu semua, dan ada teorinya. Ketika saya ber-TRE itu Pak, saya hanya memusatkan perhatian pada tubuh saya. Setiap gerakan tubuh itu akan menolong saya untuk bisa melalui gerakan itu merilis semua stres yang ada pada diri saya melalui gerakan-gerakan itu. Jadi otot-otot itu menjadi semakin mengendur, dan itu akan lepas semuanya. Gobin bisa menjelaskan itu dengan baik. Ada bukunya Pak sebetulnya.
tetapi saya hanya praktisi yang melakukan itu semua dan saya merasakan itu sangat luar biasa untuk bisa merilis stres saya itu, Pak. Memang dengan gerakan dan goncangan. Jadi goncangan itu bisa sangat berat dan bisa sangat halus begitu. Nah, pada beberapa kasus ketika itu diterapkan, mereka membayangkan yang keluar itu adalah bayangan-bayangan trauma-trauma yang menyebabkan dia mengalami stres atau trauma itu akan keluar semua, dan ketika itu saya lanjutkan dengan konseling dan itu keluar dan memang sangat menolong untuk bisa lebih lanjut menceritakan trauma itu. Dia bisa menceritakan secara lebih detail trauma yang dia alami, misalnya hubungannya dengan bapaknya, hubungannya dengan ibunya, hubungannya dengan pekerjaannya, dan itu bisa terceritakan, bisa keluar dengan lancar, dan itu menolong saya sebagai konselor untuk bisa menyelesaikan itu semua. Oke, terima kasih. Ya. Ya, mungkin karena waktu kita nggak mungkin ya Bu menjelaskan TRE. Ya. Iya. Sebetulnya ada slide-nya di saya. Ya, mungkin di Tetapi lain saya tidak mungkin kesempatan. menjelaskan sekarang ini. Iya, ya, oke. Tapi setidaknya TRE itu bisa merilis trauma dan tidak kembali atau bisa kembali, Bu ya? TRE itu bisa dijelaskan, tetapi kita bisa 3 hari sekali kita melakukan sendiri, tidak lama, hanya 15 menit, tidak lebih dari 15 menit. Badan kita bisa shaking, dan sesudah itu saya bisa tidak shaking, Pak. Ketika saya tidak mengalami kecemasan yang tinggi, badan saya sama sekali tidak shaking, dan badan kita itu tidak bisa berbohong. Jadi dia akan shaking seperti getarannya itu tidak saya perintah, tidak ada yang memerintahkan dari otak saya. Jadi itu bergetar saja sendiri begitu, dan kemudian itu akan menolong kita untuk lepas. Jadi kalau mau stress release, kita bisa exercise-nya itu dengan melakukannya sendiri selama 15 menit, tidak lebih dari 15 menit, 3 hari sekali. Saya melakukannya itu. Makanya saya mengatakan itu karena saya praktisi dan saya melakukan itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Dandi. Ya, saudara, saya rasa apa yang disampaikan Bu Dandi ini banyak sekali memberikan masukan pada kita. Jadi kalau boleh ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan, yaitu yang pertama, setiap orang itu pasti mengalami stres. Bisa stres, tinggal bagaimana tingkatan itu dan stres itu bisa menuju ke arah yang positif. Ya, karena oleh karena itu kita perlu lebih aware atau melatih diri kita lebih atau menyadari situasi kita sedini mungkin supaya kita tidak istilahnya semakin mungkin bahasanya dalam lubang stres atau terperosok lebih dalam gitu Bu ya, atau ya istilahnya tidak berlarut-larut begitu. Berlarut-larut kita dalam stres ini ya, dan kita percaya bahwa kalau dalam iman Kristen ya tentu selain apa yang Bu Dani berikan tadi, saya rasa doa itu yang menjadi kekuatan kita ya, karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan sebagai manusia maka tidak akan bisa menyelesaikan ini semua. Dan satu yang tadi juga ditekankan, apapun yang kita hadapi jangan sendirian ya, kita butuh orang lain ya, dan istilahnya ya kalau kita bercerita pada orang yang tepat, pada orang yang kompeten, saya rasa itu bisa membantu kita. Jangan
jangan diam sendiri mengambil keputusan yang akhirnya justru membuat situasi lebih parah atau lebih kacau lagi. Mungkin kira-kira itu Bu ya, selain yang dari slide tadi Ya, sudah banyak. Mungkin ya. ada yang mau disampaikan Bu Dani Ya, untuk saya kira konklusi itu penutup? betul. Jadi sekarang ini memang stres, jadi kita memang harus yaitu saran saya tadi lebih banyak olahraga, menerima keadaan sebagaimana adanya yang nomor satu. Ya ini tidak bisa kita ubah gitu loh. Jadi ya diterima, tapi yaitu menerima dengan kita menyiapkan diri ketika ada hal-hal terjadi dan itu yang kita cari solusi sehingga kita tidak stres banget gitu. Ya, oke, belajar menerima. Kalau secara iman Kristen bersyukur. Jadi mensyukuri atau menerima melihat apa yang kita miliki sekarang, jangan melihat apa yang tidak kita miliki, gitu ya kurang lebihnya. Ya, ini kalau dalam falsafah Jawa bukan bersyukur, sumeleh Pak. Sumeleh, kayak berserah. Sumeleh. Bahasa Jawanya itu sumeleh. Ya ini apa ada terjadi dan kita tidak bisa mengubah, maka ini kita terima, bukan bersyukur. Ya bersyukur ya, tetapi konsepnya adalah konsep sumeleh. Oke. Ya. Selamat malam Pak Tri, apa kabar? Selamat malam, saya jadi pendengar yang baik. Pak Dani. Saya bersyukur Bapak sehat. Ya cukup dino aku tuh di rumah sakit. Aduh, jaga kesehatan loh Pak. Iya, turun. Ini saya ini apa namanya? Memang untunglah kami itu punya dokter di sana itu masih komitmennya kuat ya. Ada sebagian dokter-dokter yang menarik diri nggak mau praktek. Saya bilang yang penting itu bahwa kita mempunyai pengetahuan yang baik mengenai corona. Jadi tidak usah takut yang berlebihan. Makanya bagaimana menggunakan APD yang bagus, bagaimana memperlakukan pasien dan sebagainya begitu. Nah itu yang dikuasai dengan baik, bukan cuma dokter. Nah perawat kami itu kan lebih banyak touch-nya daripada dokter kepada pasien. Ya. Perawat-perawat bidan kita ini semuanya harus direportkan bagaimana menggunakan yang baik. Gak usah takut. Karena screening test kami itu sebagian besar itu ada 13 yang positif ya, tetapi itu rapid testnya justru bukan perawat atau dokter, justru mereka-mereka yang di luar yang menyentuh pasien itu. Karena saya bilang ini loh, rapid test kita ini semuanya negatif loh ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut. Pakai APD dan tidak perlu stres, dinikmati saja semuanya gitu. Ya tentu kita dengan pendekatan medis. Artinya saya memastikan tolong dokter-dokter juga memberi penguatan kepada perawat dan perawat saling mendorong teman-temannya. Ini bukan penyakit yang harus ditakuti, tapi dicermati. Saya kok ya tadi bagaimana stres itu ya ini melanda juga kolega-kolega saya muda-muda yang gak wani nyekel pasien, gak wani itu, lalu pakai APD yang berlebihan. Jangan, kita punya standar WHO yang sudah ditentukan. Di front line ini di mana dipakai, di mana APD 2, di mana APD 3 dan sebagainya. Kadang-kadang kurupan gitu, waduh di stasiun pakai coverall gitu aja itu. Ya. Ya. Jadi enggak tepat gitu malahan. Iya, Yusano. Saya kok jadi ingat waktu kasus HIV kayak begitu, Pak. Lah kok ada kasus HIV, dokternya pakai sarung tangan, Pak. Oh, kerukupan kayak pakai APD itu nangani kasus HIV. Karena WHO itu mengingatkan juga, nanti kita seperti HIV, nanti setelah wabah selesai, mungkin ada endemik juga sifatnya yang letupan-letupan kecil sama seperti yang demam berdarah. Oke, itu untuk stres itu untuk kami semuanya mendengarkan supaya nggak usah terlalu takut. Iya. Khawatir ya, wajar khawatir. Ya, hanya dampak karena harus stay at home, ya, itu. Harus itu stresnya itu kan lebih banyak karena itu PHK. Masih bersyukur ada WA, ada Zoom, ada video call ini masih bisa kontak. Loh iya.
Biar 20-30 tahun ya kita diam di rumah terus denger radio tok. Lah iya. Oke. Ya, oke Bu Dani, Pak Tri, terima kasih ya. Kita akan akhiri acara kita karena ini sudah cukup banyak yang Bu Dani sampaikan dan kita berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bu Dani melalui media Zoom karena beberapa kali kita bertemu di acara gereja, ya. Tapi ini belum bisa bertemu secara langsung. Terima kasih Bu Dani sudah berbagi dengan kami. Matur nuwun sangat. Sami. Tetap sehat Pak Tri. Ya, penjenengan juga Mbak Dani sehat-sehat. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung semua baik di Zoom maupun di YouTube. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Dan bagi rekan-rekan, acara ini juga bisa diikuti secara offline, nanti besok itu sudah siap linknya untuk bisa dilihat kembali. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri acara kita dengan ya, terima kasih Pak Sam. Ya, kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri acara kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa di malam hari ini, Tuhan yang memberikan kesempatan kami untuk berbagi ilmu maupun juga berbagi cerita, pengalaman secara khusus bersama dengan Bu Dani. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan Bu Dani hikmat dan juga kesehatan supaya dengan kompetensi yang ada Bu Dani dapat membantu banyak orang dalam menangani persoalan atau menghadapi stres yang ada secara khusus di masa-masa pandemi saat ini. Saya berdoa untuk kesehatan Bu Dani, kiranya Tuhan juga melengkapinya dengan kesehatan yang prima sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Demikian pula untuk kami semua yang mengikuti acara ini, kiranya berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kami dikuatkan, kami dimampukan menjalani hidup ini dengan selalu percayakan pertolongan Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberikan istirahat yang cukup, dan besok kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru untuk menghadapi kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, oke. Terima kasih Pak Bu Dani. Sampai berjumpa semua. Tetap Semua rekan-rekan yang sudah bergabung selama di tempat ini. Terima kasih untuk Bu Irma dan Bu Grace yang sudah membantu operator LCD dan juga untuk link ke YouTube. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih.